Amang doh tamu kenang saluhuna songnau tahan somalhon pujaha mahatani debata ima tapi nasa ni pimpinan di HKBP sian pangukapon 20 sada ayat sada sahatu ayat onom a dungi huidama banua gijang nai baru dohot tano nai baru ainunga salpu banua gijang naparjolo dohot tano naparjului lautipe tanga dongbe jala huidama hutan abadiai tuan sian banua gijang siat debata ima Jerusalem nai baru na pinature songon orowan na sinanggulan maddapoton harajaan na. Jadi hubigima suara nagugu sian habang say maddok oddo joro ni debata di tonga-tonga niak kajolma na maringana maibana di tonga-tonga nasida jala nasida mabangsona jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dangadong be hamatean nang arsak ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe ainunga salpu na parjului dungi didok nahudul di habang saima idama saluhu nado hupai baru jadi didok ma surat tomai ai haposat doa kahataon jala nasitong laos didok ma tuau nunga saud audo parjulu jala parpudi bonana jala ujungna di masahakna. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu pemuda dan pemudi, remaja dan semua anak-anak umat HKBP yang terkasih, dengan penuh sukacita kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Terimalah salam kasih kami untuk saudara semua. Pada hari ini lewat hati, pikiran, perasaan terdalam dan roh kita, pantaslah kita menaikkan puji syukur, terima kasih dan sembah kita pada Allah Tritunggal. Karena Dia begitu setia menyertai perjalanan hidup kita, keluarga, gereja, dan juga bangsa Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Dia telah menganugerahkan beraneka ragam berkat bagi kita, meskipun tahun 2021 menjadi tahun yang sulit untuk kita jalani. Saudara-saudara sekalian, tahun 2021 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Namun penyertaan Allah Tritunggal memampukan kita menjalani hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Pada akhir bulan Juli bulan 2021 lalu, ada 15.000 anggota jemaat HKIP yang terjangkit COVID-19 dan ada 450 orang yang harus kehilangan nyawa karena penyakit ini. Selain itu, ada banyak dari antara kita yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Meskipun begitu beratnya kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah ada bersama kita, menghibur umatnya yang mengalami masa-masa sulit karena pandemi. Dia menyertai kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita beroleh rezeki, makanan dan minuman, bahkan mendorong kita untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit COVID-19 ataupun sakit yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga pantas bersyukur atas kerjasama yang baik antara HKBP dan pemerintah di berbagai tingkatan dalam menekan persebaran COVID-19 seperti melakukan 3T, testing, tracing, and treatment, melaksanakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, dan tentu saja menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. HKBP menjadi salah satu gereja yang sangat aktif dalam mempercepat vaksinasi. Usaha-usaha berbagai pihak ini cukup membuahkan hasil, di mana pada bulan September lalu kita melihat bahwa kasus positif dan kasus kematian karena COVID-19 turun sangat drastis di negara kita. Allah Maha Baik itu juga menopang kita dalam menyelesaikan utang dana pensiun HKBP. Meski di tengah keadaan sulit, pada akhir bulan September lalu kita sudah membayar 104 miliar dari 144,3 miliar kewajiban yang harus kita bayar. Dari mana uang itu datang? Dari berkat Tuhan melalui gerakan 1000 per hari. Para sahabat yang mencintai HKBP yang dimohonkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan dari berbagai usaha lainnya. Pada akhir bulan Desember 2021,
kita telah berpindah dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti, di mana bukan kita lagi yang akan mengurus dana pensiun tersebut, melainkan akan diurus oleh dana pensiun lembaga keuangan yang diawasi serta dilindungi negara melalui undang-undang. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, meskipun dalam berbagai keterbatasan, pelayanan di seluruh HKIP pada tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Program-program pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan berjalan dengan baik, kendati sebagian besar kegiatan itu berlangsung secara virtual. Rapat pendeta di distrik-distrik dan rapat pendeta Hatopan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 juga berjalan dengan baik. Sebagian rapat-rapat ini berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat, sebagian lagi secara virtual. Itu semua berkat kasih setia Tuhan kepada kita. Oleh karena semua itu, kita tidak ragu bahwa Dia juga akan bersama kita menjalani tahun 2022 ini. Bersama Dia kita berusaha sebaik-baiknya menjalani kehidupan di dalam kebiasaan baru, yaitu hidup dan bekerja di dalam kewaspadaan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Meskipun situasi semakin membaik, kita tidak boleh lengah dan anggap remeh. Selain menghidupi kebiasaan baru itu, kita juga belajar hidup di dalam internetisasi segala sesuatu, yaitu hidup, bekerja, dan melayani dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat tepat sekali untuk meneguhkan iman kita atas penyertaan Tuhan menjalani tahun baru ini. Firman yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a, yaitu wahyu yang diberikannya kepada Yohanes, pemimpin jemaat Efesus di Asia Kecil pada penghujung abad pertama, saat ia terbuang di Pulau Patmos karena kesetiaannya mengikut Yesus. Melalui wahyu ini, Allah hendak menegaskan kembali bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan mengatasi segalanya. Penegasan ini penting agar iman Yohanes tetap teguh. Selain Yohanes, iman umat Tuhan juga hendak diteguhkan agar tetap berpengharapan, sebab mereka sedang melewati masa-masa sulit, diburu dan dibunuh Kaisar Domitianus. Mereka menanggung derita karena tidak mau dipaksa Kaisar untuk menyembah ilah lain selain Allah. Firman ini pula yang menyapa sekaligus meneguhkan kita di tahun 2022 ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, satu yang pasti Allah menyertai kita. Sebagaimana firman ini meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan di akhir abad pertama, begitu pula firman ini meneguhkan iman dan pengharapan kita di tahun 2022 di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai umat Tuhan melewati masa-masa sulit kala itu, begitu juga kita akan melewati masa-masa sulit kini bersama Dia. Pertanyaannya, sebagai pengikut Yesus Kristus di abad ke-21, apa-apa saja yang bisa kita pelajari, ketahui dan pegang dari perjalanan iman umat Tuhan di akhir abad pertama lalu? Ayat 6 menegaskan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari teks inilah tema kita hari ini lahir. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Betapa kita dapat melihat bagaimana Allah mengekspresikan dirinya sendiri kepada kita melalui firman yang diwahyukan pada Yohanes kala itu dan sampai pada kita saat ini. Dia adalah Allah yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena itu jangan takut. Dia tahu dengan pasti apa yang terjadi dalam hidup kita, dulu, sekarang, dan akan datang. Dia tidak berubah karena Dia Allah yang tidak berubah. Maka Dia sanggup untuk melepaskan dan menyelamatkan umatnya saat ini, di masa depan, dan sejak dulu kala. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan di semua waktu. Bahkan kita menjadi yakin dan percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita juga dalam perjalanan hidup di tahun 2022 ini. Inilah yang disampaikan teks khotbah kita hari ini. Pertama, keselamatan kosmologis. Dia yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada, mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang pertama yang sudah berlalu. Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang seperti Dia. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita saat ini untuk benar-benar percaya kepada Dia.
Dia sanggup mencukupkan dan memberkati kita. Kedua, Allah yang awal dan yang akhir itu bahkan dikatakan menciptakan dan mendatangkan Yerusalem yang baru, lebih indah dari Yerusalem yang lama. Di sini kita melihat Allah sanggup melepaskan dan menyelamatkan kita, sampai-sampai digambarkan dengan menurunkan satu kota yang indah dari sorga, yaitu Yerusalem yang baru. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya, termasuk menyertai dan menyelamatkan kita di tahun 2022 ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Ketiga, pada ayat 3 dikatakan Allah mendatangkan kediamannya, kemahnya, untuk bisa berada di tengah-tengah umatnya. Ia akan diam bersama-sama mereka. Dapat kita lihat, kita tidak harus menunggu waktu yang akan datang untuk bersekutu dengan Dia. Dia sudah datang dan diam bersama kita. Tidak hanya di sorga nanti kita bersama Dia, tetapi sudah sejak di dunia ini Ia diam bersama kita. Hal ini menjadi sangat relevan terutama untuk kita yang merasa seolah-olah Allah tidak ada bersama kita, seolah-olah Dia jauh entah di mana, terutama di masa-masa sulit ini karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, Ia ada di sini bersama kita. Ia merasakan beratnya perjalanan kita di masa pandemi ini. Jangan ragu, jangan khawatir, kapanpun dan dimanapun kita berada serta bekerja, Allah bersama kita. Yang keempat, pada waktunya kelak Dia akan menghapus air mata. Kematian tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis, sebab yang lama telah berlalu. Bagi kita yang setia mengikut Yesus, apa yang menjadi bagian kita nantinya bukanlah kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kematian yang kekal. Milik pusaka kita ialah sukacita dan kegembiraan. Karena kita adalah pengikut Yesus yang setia, dan kehidupan kita saat ini pun kita mestilah menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan. Jangan ada dari antara kita yang menjadi pembawa isak tangis, kesakitan, kematian dan perkabungan bagi orang lain. Kelima, Ia membuat segala sesuatu menjadi baru. Ini sangat menyegarkan jiwa kita, terutama bagi mereka yang saat ini sedang melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Ayat ini menjadi penghiburan yang menyejukkan bagi kita, karena Dia adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Maka alangkah baiknya jika kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi orang yang memegang hal-hal yang berlalu, yang tidak tetap, melainkan menjadi orang-orang yang bersedia dibarui dan membarui hidup. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi panggilan untuk kita umat HKBP di tahun 2022 ini, agar kita memperbaharui, memperdalam dan memperkokoh iman kita kepada Allah yang awal dan yang akhir itu. Allah yang melakukan 5 hal dahsyat di atas, Allah yang menyelamatkan sejak dulu, sekarang dan yang akan datang, Allah yang membarui segalanya, Allah yang bersedia tinggal bersama dengan kita umat manusia. Hal-hal inilah yang meneguhkan iman umat Kristen sejak mula-mula sampai saat ini dan yang akan datang. Terkhusus untuk kita HKBP yang sudah berusia 160 tahun. Mari kita meniru umat Kristen di abad pertama, orang-orang yang setia meskipun terancam dan bahkan kehilangan nyawanya dibawa ke Kaisaran Domitianus. Mereka setia kepada Allah, Alfa dan Omega. Inilah yang mendorong kita umat Kristen di tahun 2022 ini untuk terus-menerus mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita. Berani melawan kejahatan, berbuat adil, saling menopang, dan bersama-sama mengatasi segala kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dia yang awal dan yang akhir menyertai kita. Ini pula yang meneguhkan iman kita di saat kita nanti mulai sentralisasi keuangan pada Sinode Agung HKBP di bulan Oktober tahun 2022 yang akan datang. Pelaksanaan sentralisasi ini sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pekerja Sinode di bulan Januari 2021 lalu. Sebagai realisasi keputusan 2 kali Sinode Agung HKBP tentang sentralisasi keuangan HKBP, pelaksanaan sentralisasi ini diawali dengan kajian komprehensif oleh sebuah tim kajian yang sudah diangkat oleh Epurus HKBP. Kajian tim ini akan melewati seminar-seminar dan sosialisasi sejak Januari sampai sebelum berlangsungnya Sinode Agung 2022. Sentralisasi inilah yang nantinya kita harapkan menjadi jalan keluar atas persoalan-persoalan klasik di HKBP. Selain itu,
Sentralisasi ini juga adalah bentuk pembaruan diri yang akan memperkuat kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan agar gereja kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam iman yang teguh kepada Allah Tritunggal, yang awal dan yang akhir, kita dimampukan menyelesaikan utang dana pensiun, dan kita juga harus yakin bahwa kita akan mampu melaksanakan sentralisasi keuangan HKIP sejak Sinode Agung 2022 nanti. Yakinlah, Allah bersama kita untuk melakukannya. Tugas kita ialah bersatu hati, saling menopang dan menjalani tahun 2022 yang kita namai dengan tahun kesehatian. Demi mewujudkan transformasi di HKBP, inilah jalan kita untuk memenuhi permintaan rencana strategis atau Renstra HKBP yang sudah ditetapkan di Sinode Agung di bulan Desember 2020 yang lalu. Dari sana, secara perlahan tapi pasti, kita mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah kepada Dia di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jangan ragu, Dia bersama kita. Teguhkanlah iman kita padanya. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan, Pengurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di bagasan persauran nami sadarion, di persauran nami naparjulu di bagasan tahun baru tahun 2022. Nunga sahat berita nauli Tuhan sian hidup ni HKIP Tuhan, puju pimpinan HKIP itu saluhuk na HKIP nadong di Portibion. Merhiti siani Tuhan, lam takas panadaon nami Tuhan dia kaulau na pinasahanmu dihami, songon ruasmu doho takapar haladom Tuhan. Luas mahami Tuhan mangatu si saluhuk na nok pinasahanmu, jala pasu-pasu huriam HKIP Tuhan asa margo golahu patuluson na kaulon na di bagasat taon ne baru naong hulakaho kami. Songon inang hami Tuhan huriam HKBP Bandung Reformanda, sonang HKIP Resort Bandung Tengah. Urupi hami Tuhan saluhuk na ruasmu doho takapar haladom, laho patuluson sakakmu Tuhan, laho patuluson ulamu marhiti-hiti huriam HKBP. Pasu-pasu hami Tuhan laho mamunai tahun baruon, asabui Tuhan marsyuruba kami disudi, laho patuluson akan tanggung jawabi. Asimaroham Tuhan dongani hami jalo urupi hami di bagasat tahun baruon, sahat di homa ngulu nami, mga sahon goar ni anakmu Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin.